Hina Agni Zulfaini. Berdasarkan hasil musyawarah panitia ujian sarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan ini kami menyatakan bahwa nama Agni Zulfaini keterangan lulus IPK 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa jannata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Open-Ended terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa berdasarkan Habits of Mind Siswa SMP atau MTS. Dengan bahasa Inggris, The Effect of Implementing Open-Ended Learning Model Towards Student Mathematical Communication Ability derived from their habits of mind at junior high school or Islamic junior high school. Dalam bahasa Arab, atharu tatbiqi namudati ta'limil iftahi fil qudratil alal ittisari riyadi bin nadri ila adatil aqli lada tadamidil madrasal mutawasatil islamiyah. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Open-Ended terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis berdasarkan Habits of Mind Siswa SMP atau MTS. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang saya mengambil judul tersebut yang pertama, berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Diketahui bahwa salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Selanjutnya adalah hasil survei yang dilakukan oleh TIMSS. Hasil survei yang dilakukan oleh TIMSS Trend in International Mathematics and Science Student diketahui bahwa masih kurangnya penekanan terhadap kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya adalah kurang tercapainya faktor komunikasi matematis. Kita ketahui bahwa untuk mencapai kemampuan komunikasi matematis yang baik, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada faktor individu dan faktor di luar individu. Dan faktanya, faktor-faktor tersebut masih kurang maksimal. Selanjutnya adalah diskusi singkat. Hasil diskusi singkat yang saya lakukan dengan Ibu Indah Pujo, selaku guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 10 Tapung, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, maka dari itu peneliti melakukan prariset. Nah, hasil prariset yang peneliti lakukan adalah banyaknya indikator kemampuan komunikasi matematis yang belum tercapai. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Dwi Handayani bahwa habits of mind adalah kemampuan afektif yang penting. Maka dari itu, peneliti mengambil judul tersebut. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah peneliti yang pertama sebagai subjek adalah siswa kelas 2 SMPN 10 Tapung. Yang kedua sebagai objek adalah komunikasi matematis. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis menggunakan model pembelajaran open-ended dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional pada siswa SMPN. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang memiliki habits of mind tinggi, sedang, dan rendah pada siswa SMPN. Selanjutnya,
Apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan habits of mind terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa pada siswa SMPN. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk menyelidiki ada atau tidaknya perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang belajar menggunakan model open-ended dengan siswa yang belajar dengan model konvensional pada siswa SMPN. Yang kedua adalah untuk menyelidiki ada atau tidaknya perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang memiliki habits of mind tinggi, sedang, dan rendah pada siswa SMPN. Yang terakhir adalah untuk menyelidiki ada atau tidaknya interaksi antara model pembelajaran dengan habits of mind terhadap kemampuan komunikasi siswa pada siswa SMPN. Selanjutnya kita akan membahas metodologi penelitian. Yang pertama adalah desain. Desain pada penelitian ini adalah menggunakan faktorial eksperimen. Selanjutnya adalah populasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMPN 10 Tapung kelas 8A dan kelas 8B pada tahun ajaran 2019-2020 dan sampelnya adalah beberapa siswa pada kelas 8A dan kelas 8B tersebut, yaitu 8A sebagai kelas kontrol dan 8B sebagai kelas eksperimen. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan ada angket, tes, observasi, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya adalah instrumen pembelajaran, yaitu silabus dan RPP. Nah, kita akan membahas teknik analisis datanya. Yang pertama, uji prasyarat, yaitu ada normalitas dan homogenitas. Yang kedua adalah uji hipotesis, yaitu hipotesis 1, 2, dan 3 menggunakan ANOVA 2 arah. Yaitu hipotesisnya adalah hipotesis 1, HO. Tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis menggunakan model pembelajaran open-ended dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional pada siswa SMPN. HA. Terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis menggunakan model pembelajaran open-ended dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional pada siswa SMPN. Hipotesis kedua, H0. Tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang memiliki habits of mind tinggi, sedang, dan rendah pada siswa SMPN. HA. Terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang memiliki habits of mind tinggi, sedang, dan rendah pada siswa SMPN. Hipotesis terakhir, ketiga, H0. Tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan habits of mind terhadap kemampuan komunikasi siswa pada siswa SMPN. HA. Terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan habits of mind terhadap kemampuan komunikasi siswa pada siswa SMPN. Nah, kesimpulan pada penelitian ini yang pertama, diterima terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang mengikuti pembelajaran open-ended dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Hipotesis kedua, diterima terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis berdasarkan habits of mind tinggi, sedang, dan rendah. Hipotesis ketiga atau terakhir ditolak, berarti tidak terdapat interaksi penerapan model pembelajaran dan habits of mind terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudisium nomor UN 01 UN nomor UN titik 04 garing B garing S1 garing 0177 garing 2020 meneliti hasil ujian yang telah ditempuh oleh saudara Dina Agni Zulfaini berdasarkan hasil musyawarah panitia ujian sarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dengan ini kami menyatakan bahwa nama Dina Agni Zulfaini keterangan lulus IPK 3,65, predikat sangat memuaskan. Saudara tersebut ini sarjana pendidikan strata 1 dengan catatan ada perbaikan.
Gina bersyukur punya kalian. Terima kasih semua.